Jangan berlebihan sampai-sampai kita itu mengatakan Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi melakukan Mi'raj dan bertemu dengan Allah sebanyak 70 kali dalam sehari. Ya Allah, piye krek. Otak ini kita gunakan. Orang itu jatuh cinta biasa, orang senang itu biasa, tetapi tetap kita fungsikan logika. Akal itu harus digunakan. Afala ta'qilun. Ini namanya khurafat, teman-teman. Khurafat ini. Siapapun yang bercerita tentang semacam ini perlu dipertanyakan sumbernya dari mana, kemudian siapa yang bercerita. Kalau cuma kila wakila, katanya, terus sampai katanya siapa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dalam cuplikan video barusan, Mas Sani Uye mempertanyakan sumber atau kebenaran dari cerita Imam Faqihul Muqaddam yang dalam semalam melakukan Mi'raj sebanyak 70 kali. Ini menurut Sani Uye merupakan cerita khurafat. Sepertinya di sini Sani Uye ini tidak seperti yang saya tahu sebelum-sebelumnya, yang mana beliau ini kaya akan referensi ketika menghadapi tuduhan-tuduhan kaum Wahabi. Mas Sani Uye ini mampu mendatangkan puluhan kitab. Tapi dalam permasalahan ini kok seperti ini? Malah mengatakan khurafat karena tidak tahu, tidak menemukan dalilnya, referensi ceritanya. Namun sebelum kami bahas tentang masalah itu, perlu kita ketahui, perlu kita kemukakan dulu bahwa masalah karomah itu tidak selayaknya begitu digembur-gemburkan. Karena apa yang bisa kita tiru dari karomah? Lebih baik kita menceritakan tentang mujahadah, tentang semangat para ulama terdahulu dalam ibadah. Kalau ini kan bagus daripada cerita karomah yang tidak bisa kita tiru, karena itu pemberian dari Allah. Yang kedua, Mi'raj itu kan berarti bertemu dengan Allah. Dan yang kita ketahui, Kanjeng Nabi Mi'raj itu kan ke langit. Ini harus kita garis bawahi bahwa bukan berarti Mi'raj ke langit itu menunjukkan bahwa Allah ada di langit, sebagaimana keyakinan kaum Wahabi. Dan apakah mungkin manusia biasa, maksudnya bukan Nabi, bertemu dengan Allah di dunia? Ini jumhur ulama mengatakan mungkin saja. Selanjutnya Mas Sani Uye ini heran, kenapa kok bisa Faqihul Muqaddam melakukan Mi'raj sebanyak 70 kali dalam semalam, dalam sehari. Padahal Kanjeng Nabi tidak sampai seperti itu. Kayak lebih hebat Imam Faqihul Muqaddam daripada Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad itu nabinya, manusia paling mulia. Logika seperti itu logika tumpul, Mas Sani. Yang benar itu logikanya dibalik. Ketika seorang hamba, umatnya Kanjeng Nabi, mampu melakukan Mi'raj sebanyak itu, tentu Kanjeng Nabi akan tambah lebih bisa dan mampu bila Allah menghendaki. Tapi Allah kan tidak menghendaki sebanyak itu Kanjeng Nabi Mi'raj. Gitu semestinya cara berpikirnya. Berpikir seperti itu bukan asal-asalan, ada landasannya. Langsung saja kita bacakan. Keterangan ini terdapat dalam kitab Jami' Karomatil Auliya yang dikarang Al-Qadi Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kitab-kitab yang merangkum karomat-karomat para wali. Pada halaman 173, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani menuliskan biografi atau cerita sedikit tentang Syekh Imam Faqihul Muqaddam. Biar tahu Anda siapa beliau ini. Kami bacakan sedikit saja dan karomah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat al-Masyhur bin Ustadil A'zam al-Faqihul Muqaddam Abu Ali Jamalul Muslimin wal Islam. Beliau adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat yang terkenal dengan julukan Ustadul A'zam al-Faqihul Muqaddam. Dikatakan Muqaddam karena memang beliau ilmunya melebihi orang-orang pada masa itu. Wa wasitu aqdil ulama il a'lam sayhu suyuhis syariah.
syekh dari guru-guru syariat. Wa imamu a'immatit thariqah wal haqiqah. Dan beliau ini merupakan imam daripada imam-imam thariqah dan hakikat. Tabahara bil ilmi wat tasawuf. Wa makatha fil qutbiyati mi'atan wa ishrina lailatan. Dan beliau menduduki tingkat kutub, wali kutub selama 120 malam. Ini kan sungguh luar biasa. Orang yang luar biasa seperti ini kita katakan khurafat. Nah, ini kan yang harus kita pertanyakan, hati-hati kita bicara tentang ulama, apalagi ini seorang wali. Di antara karomahnya, ini menarik sekali. Dan mungkin orang-orang yang sekedar menggunakan logika dasar, bisa saja Mas Sani Uye seperti ini nanti akan tercengang. Wa min karomatihi anna khadimahu bi Ifriqiyah safaruh tawilan. Bahwa suatu ketika khadim dari Imam Al-Faqihul Muqaddam melakukan perjalanan di Afrika. Fabalagha ahlahu annahu qad mata. Sampai kabar kepada keluarganya bahwa khadim dari Faqihul Muqaddam ini telah mati, telah meninggal dunia. Fata'abu wa atau ilal ustad fa'atraqa sa'atan. Kemudian keluarganya curhat kepada Al-Faqihul Muqaddam, dan Al-Faqihul Muqaddam diam sejenak, waqalah lam yamut bi Ifriqiyah. Khadim itu tidak mati di Afrika. Faqila lahu qad ja'al khabar bi mautihi. Kok bisa? Wong sudah kabar datang, sudah ada kabar bahwa dia sudah meninggal di sana. Kata keluarganya, faqala inni atla'tu 'alal jannati falam ajidhu fiha. Kemudian dijawab oleh Imam Faqihul Muqaddam, saya melihat surga dan tidak menemukannya. Jadi bayangkan, Imam Faqihul Muqaddam di dunia melihat surga. Ini kan sungguh luar biasa. Apa cerita ini kita katakan khurafat? Kita berani ulama-ulama yang menulis cerita seperti ini, ulama yang sangat terkenal kealimannya, kita vonis khurafat. Gimana Mas Ani? Berani apa tidak? Kita lanjut. Walam yadkhul faqiri an-nar. Dan tentu orang yang dekat sama saya atau orang yang butuh kepada saya itu tidak akan masuk ke neraka. Tsumma ja'a al-khabaru bihayatihi wa qaduma huwa ba'da muddatin. Dan setelah beberapa lama ternyata ada kabar bahwa khadimnya ini betul-betul hidup dan datang. Nah, ini kan sungguh karomah yang luar biasa, Mas. Nah, makanya ketika menemukan karomah-karomah seperti ini, logika dasar, logika dangkalnya jangan digunakan untuk menguatkan. Apakah berarti seperti ini lebih hebat daripada Kanjeng Nabi? Tidak, bukan seperti itu nalarnya. Dalam muqaddimahnya, Syekh Yusuf menegaskan ada bab al-matlabul awal fi itsbati karomatil awliya wa anna kullama kana mu'jizatan li nabiyyin yajuzu ay yakuna karomatan li waliyyin. Bahwa setiap mukjizat yang dimiliki oleh para nabi itu boleh-boleh saja atau bisa saja dimiliki juga oleh para wali. Mi'raj itu adalah mukjizat Kanjeng Nabi. Dan tentu umat Kanjeng Nabi itu juga bisa mendapatkan karomah seperti itu. Nah, kita lanjut terkait masalah apakah karomah para wali itu bisa bentuknya berupa seperti mukjizatnya para nabi. Wa qala al-Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu fil bahts at-tasi' wal 20 min al-yawaqit wal jawahir. Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu yang kita ketahui beliau adalah wali yang alim, alamah, wali besar, menjelaskan dalam kitab Yawaqitnya, Yawaqit wal Jawahir, dalam pembahasan 29. Wa'lam anna jumhurul ulama'i qailuna bi anna ma kana mu'jizatan lin nabiyyin jaza ay yakuna karamatan liwaliyyin. Bahwa jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa mukjizat yang dimiliki oleh para nabi itu bisa saja juga dimiliki oleh para wali sebagai karomah. Ada nabi yang mampu menghidupkan orang mati, ya wali juga gitu. Ada nabi yang mampu membelah laut, nabi juga, wali juga gitu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mampu mi'raj, umatnya juga bisa.
Apakah ketika seperti itu lalu menunjukkan bahwa kedudukan para wali ini kok lebih bagus, lebih gaul daripada Nabi? Tidak. Justru kehebatan karomah para wali itu menunjukkan begitu hebatnya Nabi yang diikuti. Imam Fakih Muqaddam ketika mampu melakukan Mi'raj sebanyak itu, tentu kanjeng Nabi sangat bisa. Kalau Allah menghendaki. Seperti itu loh cara berpikirnya Ustaz Sani. Ini bukan omong kosong Ustaz Sani. Kami bacakan keterangannya. Dalam kitab yang sama, di halaman 28. Qolah. Fa'inkila kaifa yajuzu ilharu hadhil karamati az-zaidati fil ma'ani ala mu'jizatir rusul. Kok bisa? Seumpamanya ditanya, kok bisa karomah-karomah para wali ini seakan-akan lebih hebat dari para rasul? Ini kok bisa? Gimana ceritanya? Wa hal yajuzu tafdilul awliya 'alal anbiya alaihimussalam? Apakah boleh mengunggulkan para wali daripada para rasul? Kilah, ini jawabannya. Hadhil karamatu lahiqatun bi mu'jizati nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Karomah-karomah para wali itu masih berkaitan dengan mukjizatnya kanjeng Nabi. Li'anna kullaman laisa bisadiqin fil Islam la tadhharu alaihil karamah. Karena orang yang keislamannya tidak betul-betul murni, tidak mumpuni, tidak hebat, tidak akan memiliki karomah yang seperti itu. Wa kullu nabiyyin dhaharat karamatuhu ala wahidin min ummatihi fahiya ma'dudatun min jumlati mu'jizatihi. Dan setiap para nabi yang nampak karomahnya atas para umat-umatnya, maka karomah seperti itu dianggap dari bagian mukjizat nabinya, kanjeng Nabi Muhammad SAW. Idh law lam yakun dzalika ar-rasulu shadiqan lam tadhhar ala yadi man tabi'ahu al-karamah. Karena kalau memang Rasul utusan itu tidak betul dalam pengakuannya bahwa ia Rasul, niscaya pengikutnya tidak akan memiliki karomah. Fa amma rutbatul awliya'i fala tablughu rutbatal anbiya'i alaihimussalam lil ijma' al-munaqid ala dzalik. Dan untuk masalah rutbah, kedudukan atau pangkat para wali itu tidak akan melebihi kedudukan para nabi. Jadi ketika kita menemukan karomah para wali, mendengarkan ceritanya, kok ini aneh sekali, kayak lebih hebat daripada nabi. Tidak seperti itu. Kayak tadi itu sudah cara berpikirnya. Dan Ustaz Sani di sini mencari referensi daripada cerita 70 kali Mi'rajnya Imam Fakih Muqaddam. Ini karena tidak ditemukan dan kami pribadi juga tidak menemukan, mari kita cari bareng-bareng. Ini menjadi PR besar kita bersama. Daripada kita menghukumi itu khurafat, mendingkan kita cari. Lebih selamat. Demikian, semoga Ustaz Sani Oye bisa mencari dan menemukan ibarah itu biar bisa menghilangkan kegundahannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.